Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri warhul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, teman-temanku rahimakumullah. Sekarang kita tentu tahu banyak generasi muda yang tidak jarang kita dengar akan moralnya yang tidak karu-karuan. Dan kita tentu tahu apa yang terjadi di saat ini. Tentu banyak anak muda yang mempergunakan waktunya tidak dengan hal-hal yang positif. Oleh karena itu, mari kita berkaca pada zaman dahulu, di mana anak-anak mudanya selalu taat dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, selalu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kita lihat di belakang sebuah masjid, dan bila kita renungkan, masjid adalah tempat ibadah sekaligus tempat menimba ilmu. Banyak para ilmuwan zaman dahulu memanfaatkan masjid sebagai tempat untuk mencari inspirasi, sehingga mereka bisa memperoleh ilmu dari masjid. Seperti misalnya Jabir bin Hayyan adalah bapak ilmunya kimia. Kita mendengar bahwa anak sekarang banyak yang mengatakan John Dalton sebagai bapaknya ilmiah atau yang menemukan kimia. Tapi kita tahu bahwa John Dalton belajar dari orang sebelumnya yang bernama Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan yang menemukan kimia atau atom. Jabir bin Hayyan dahulunya sering memasuki masjid untuk melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan ketika membaca surah Al-Hadid ayat 25 sampai 26, dia menemukan tentang adanya besi, lalu dibawanya untuk diteliti lebih lanjut ke laboratorium. Dan selanjutnya mungkin kita tahu juga Ibnu Sina atau Avicenna. Avicenna seorang ilmuwan Islam, seorang dokter muda yang belajar otodidak. Pada saat umur 15 tahun sudah bisa hafal Al-Quran, sudah bisa hafal tafsir. Dan Avicenna juga sering memasuki masjid untuk beribadah kepada Allah sekaligus mencari inspirasi ilmu pengetahuan. Tetapi sekarang justru kita banyak mengetahui anak-anak yang malas untuk pergi ke masjid, malas untuk beribadah kepada Allah. Padahal kita tahu bahwa sholat di masjid itu lebih utama daripada sholat sendirian di rumah, yang mana pahalanya lebih dari 20 derajat. Kaum muslimin, teman-temanku rahimakumullah, untuk itulah marilah terutama generasi muda yang sekarang saat ini kita mencari inspirasi, mencari ilmu di mana tempat yang bisa menjadikan kita berpikir lebih positif dan menjadikan kita untuk bisa mengangkat derajat kita seperti ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Teman-temanku yang saya cintai, banyak orang yang
dari masjid menjadi ilmuwan, banyak juga orang yang dari masjid diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat bagi kalian yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan di lain itu juga Nabi SAW juga bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang mana artinya setiap muslim wajib mencari ilmu. Oleh karena itulah Allah telah berfirman, maka akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang mencari ilmu. Dan Allah selalu akan menjaganya ketika ia mencari ilmu. Dan untuk itulah teman-temanku sekalian, terutama bagi kaum muda, marilah kita untuk selalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin, memanfaatkan waktu untuk bisa mencari ilmu dan menggali apa yang ingin kita capai. Mungkin akhir dari pertemuan ini kita sama-sama belajar mencari ilmu mulai dari masjid. Akhir kalam, bila nasta'in, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.